Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita haturkan atas nikmat yang Tuhan berikan, atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita bisa bersama-sama di sini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sangat senang dapat hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Akbar Kamurahan dari UPBJJUT Manado. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gagasan dengan topik COVID-19. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernapasan dan sindrom pernapasan akut parah. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, MERS, sampai dengan SARS. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila pada orang yang sudah lanjut usia. Bisa juga kepada ibu hamil atau yang memiliki penyakit tertentu, atau juga perokok, bahkan untuk orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi pada tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Nah, oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang sering kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri APD. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini bisa dilakukan dengan melakukan vaksinasi, yang merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19. Hal ini bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin dapat terlindungi. Namun, kita juga tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan kita terinfeksi virus corona dengan cara menerapkan physical distancing, menggunakan masker, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup yang sehat, menghindari kontak dengan penderita COVID-19, menutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, serta dengan menjaga kebersihan. Nah, untuk pengobatan pada pasien bergejala ringan tanpa gejala, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah sambil melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah: yang pertama, dengan meresep obat peredah demam dan nyeri yang aman sesuai dengan kondisi pasien. Terus kedua, menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, serta menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Sementara untuk pasien dengan gejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit. Metode perawatan yang dapat diberikan antara lain dengan pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi, pemasangan ventilator atau alat bantu napas,
serta pemberian obat seperti obat anti peradangan dan obat pencegah penggumpalan darah. Nah, inilah metode-metode yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona dan mengatasi virus corona. Demikian gagasan yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.